Saya akan memperkenalkan sedikit Relida, tidak ada fotonya ya, tapi saya kira ibu udah hafal ya. Mungkin wajahnya mirip-mirip banget dengan saya ya, karena kami seperti kakak adik katanya ya. Relida adalah putri kami yang pertama dan punya adik satu ya, karena kami punya anak cuma 2. Dia alumni dari UI tahun 2000 berapa anak? Yang 2015 dia menyelesaikan di Sospol UI ya, SOS makanya di communication, yaitu di PR, kemudian dengan cara Tuhan yang luar biasa, dia diterima di sebuah bank swasta di Bandung, dan di kesempatan itu dia meneruskan kuliah di ITB, S2 ITB ambil bisnis manajemen ya, dia menyelesaikan di ITB, dan ternyata Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk dia juga dapat menyelesaikan sebagai certified wealth manager ya, itu sebuah ilmu, sebuah materi baru yang cukup menolong kita semua dan bagaimana menjadi seorang pengelola keuangan yang baik. Selamat sore ibu-ibu, wanita-wanita semuanya yang luar biasa. Salam kenal, saya adiknya Bu Ningsih. Iya, jadi mau ini aja ya, mau berbagi nih untuk wanita-wanita di sini buat ibu-ibu semuanya. Jadi sebenarnya sih ini bukan karena aku lebih pengalaman atau mungkin aku lebih tahu, cuman dari apa yang selama ini aku alami, aku pelajari, aku terapkan, mau coba berbagi gitu, siapa tahu bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu, buat ibu-ibu semuanya gitu. Nah, sebenarnya topik sore ini tuh bisa dibilang seru banget. Topik kali ini tuh sangat menarik gitu, sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai wanita. Kenapa? Karena biasanya wanita itu jadi menteri keuangan di rumah ya, ngatur keuangan gitu. Pokoknya wanita itu serba bisa. Ngedidik anak harus bisa gitu, berkarir bisa, kerjain urusan rumah bisa, ngatur keuangan juga bisa. Nah, itu adalah hal luar biasa yang Tuhan taruh di dalam diri seorang wanita gitu. Yang aku lihat juga dari sosok mama aku gitu, sosok mama saya, sosok yang sangat luar biasa. Dan kita pada sore hari ini akan menggali tentang financial wisdom. Financial wisdom itu apa? Itu adalah suatu keuangan, kita itu mempelajari tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita gitu. Mungkin waktu itu pernah ada Ibu Samara ya, pernah sharing tentang keuangan juga. Nah, perbedaannya apa? Kalau sore hari ini saya akan membahas itu secara lebih detail mengenai investasi, karena memang selama 5 tahun saya bekerja di BCA, itu banyak berurusan dengan finansial, dengan investasi yang puji Tuhan itu banyak berhubungan juga dengan klien gitu. Jadi semoga apa yang disampaikan bisa menjadi berkat ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keuangan itu sesuatu yang sangat alkitabiah. Jadi kita mengelola keuangan itu sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip yang pertama itu adalah Tuhan sumber keuangan kita. Kita harus paham betul Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan itu memberikan kepada kita kepercayaan untuk mengelola keuangan. Jadi sebenarnya uang, harta, resources yang kita punya itu sebenarnya bukan murni milik kita. Tapi itu semua adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Jadi kalau misalnya kita punya dana, punya uang, tapi kita tidak mengelola dengan baik, sebenarnya kita itu sedang tidak mengoptimalkan apa yang Tuhan percayakan. Jadi sebenarnya semuanya itu sumbernya dari Tuhan. Ada ayat yang menarik yang kita bisa baca di sini, yaitu dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan adalah Allah yang memenuhi segala keperluan kita dalam keuangan, dalam kekayaan, itu semuanya sumbernya dari Tuhan. Gitu. Jadi kita bekerja keras pun kalau misalnya Tuhan tidak memberkati, itu juga akan sia-sia. Jadi Allah yang perlu kita pikirkan adalah Tuhan sumber keuangan kita.
Lalu Ulangan 8 ayat 18, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi selain Allah juga menjadi sumber berkat, Allah juga Allah yang memperlengkapi kita untuk mendapatkan keuangan tersebut gitu. Jadi ibu-ibu di sini mungkin ada yang bekerja atau mungkin dari pasangannya atau mungkin mendapatkan dana dari berbagai sumber, itu semuanya adalah asalnya daripada Tuhan. Prinsip yang kedua adalah menghormati Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan kita. Nah, ini balik lagi dengan mindset kita yang pertama, yaitu kita menjadikan Tuhan sebagai sumber keuangan kita. Itu artinya keuangan kita itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Itulah kenapa di Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Jadi, kalau misalnya aku pribadi sih sangat percaya bahwa perpuluhan itu sesuatu yang penting. Kalau aku pribadi, mengapa? Karena kita menghormati Tuhan sebagai sumber yang memberikan kepada kita berkat, dan Tuhanlah yang berhak untuk menerima yang pertama dari kita gitu. Jadi itu tuh sebenarnya memang haknya Tuhan. Kita hanya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itulah kenapa kita perlu mengingat bahwa yang pertama harus kita lakukan itu adalah memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Ibu-ibu, kalau misalnya suara saya terlalu cepat atau suara saya kurang jelas, tolong diingatkan ya. Gitu. Lalu prinsip selanjutnya adalah menyimpan dan berinvestasi dengan setia. Nah, ketika Tuhan sudah mempercayakan pada kita berkat, lalu kita juga sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, ini adalah harus kita kelola gitu, harus kita investasikan. Ada ayatnya, yaitu Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi kita pasti di sini pengen jadi orang yang bijak dan bukan orang yang bebal. Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengelola apa yang dimiliki dan tidak menghambur-hamburkannya. Karena itu balik lagi kepada mindset Tuhanlah sumber yang memberikan kita berkat. Jadi kita tidak sembrono gitu dalam menghabiskan uang kita, tetapi ada sesuatu yang kita itu effort yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Lalu di Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Di sini Tuhan sangat menghargai proses. Jadi ketika kita berusaha untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit, Tuhan pun melihat proses itu. Jadi yang penting ada usaha dari kita, seperti itu. Lalu prinsip selanjutnya, membuat rencana keuangan dengan baik. Nah, sebagai penata layan yang diberikan kepercayaan kepada Tuhan, kita juga harus memiliki rencana dalam mengelola keuangan kita. Di Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Di sini Tuhan sangat senang terhadap orang yang rajin. Seperti Tuhan Yesus itu pernah meminta kita di Alkitab untuk memperhatikan bagaimana semut bekerja. Semut itu adalah hewan yang rajin. Ketika dalam masa-masa yang berkelimpahan, semut itu mengumpulkan. Lalu kita juga ingat tentang kisah Yusuf ya. Jadi Yusuf itu diberikan hikmat kepada Tuhan. Yusuf itu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengumpulkan berkas-berkas dalam 7 tahun pertama kelimpahan. Karena setelah itu ternyata ada 7 tahun kekurangan. Jadi hidup itu kan ada kadang dinamika gitu. Ada di saat kita merasa
segalanya tuh terasa lancar, ada yang mungkin sedikit ada hambatan. Nah, untuk mengantisipasi itu dalam masa-masa yang berkelimpahan, kita perlu mengatur keuangan kita sehingga kita bisa mengantisipasi apabila terjadi situasi-situasi yang tidak kita duga seperti itu. Nah, di Amsal 27 ayat 23 sampai 24, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu karena harta benda tidaklah abadi. Nah, kalau di zaman Alkitab dulu, zaman Perjanjian Lama, istilahnya harta benda itu ya hewan ternak gitu ya, kambing domba. Zaman dulu tuh belum ada tabungan gitu ya, deposito belum ada. Jadi memang mereka itu harta bendanya itu dalam bentuk kambing domba. Nah, pada zaman dulu pun disebutkan bahwa sebagai penata layan kita juga harus memperhatikan bagaimana keadaan harta kita gitu, harus dikelola. Nah, ini juga prinsip yang sangat penting. Sudah diberikan berkat oleh Tuhan, Tuhan sebagai sumber keuangan kita, sudah kita kelola, ya kita juga harus memberi dengan murah hati dan penuh sukacita. Mengapa? Karena semuanya itu berkatnya dari Tuhan. Alangkah senangnya gitu ya, ketika kita itu bisa mengelola uang kita dengan baik. Bahkan kita itu bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kalau secara logika gitu, bagaimana kita mau memberkati orang lain kalau kondisi keuangan kita itu kurang lancar ya. Kalau dari sisi finansial, meskipun dukungan kepada orang lain kan bisa bentuknya macam-macam ya, dukungan moral, dukungan doa, dukungan finansial. Nah, kalau dalam hal ini konteksnya dukungan finansial. Jadi di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi sukacita. Amsal 11 ayat 24 sampai 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan, dan siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Jadi di sini kita juga melihat ada hukum tabur tuai. Ketika kita memberikan, ada saatnya pun kita akan menerima. Jadi lebih baik tangan itu di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik tangan memberi daripada tangan menerima. Begitu. Jadi kita pun harus menjadi berkat untuk orang lain dengan apa yang kita punya. Dan prinsip yang selanjutnya adalah menikmati dan mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, bukan apa yang kita akan miliki. Jadi, ya namanya manusia gitu ya, kita wanita itu punya keinginan, oh aku tuh pengen punya ini, aku pengen punya itu, ya. Tapi kadang-kadang kita itu suka lupa apa yang sudah kita punya. Nah, kita itu harus mendasarkan rasa syukur kita itu kepada apa yang kita punya, bukan apa yang kita belum punya. Di Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Karena itu pun karunia Allah. Jadi karunia menikmati. Kita akan lebih berbahagia dengan bersyukur gitu. Belum menerima ya bersyukur dulu gitu. Sudah menerima bersyukur. Pokoknya selalu bersyukur. Karena dalam kelebihan, dalam pas-pasan itu semuanya ada dalam kasih karunia Tuhan. Oke, nah kita sudah memahami nih kalau sebenarnya mengatur keuangan itu adalah sesuatu yang sangat alkitabiah. Jadi sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sebagai kita ini penata layan. Nah, kita masuk nih. Sebenarnya kalau dalam mengelola keuangan itu ada istilah prinsip pilar wealth management. Jadi wealth itu kekayaan, management itu mengatur gitu ya, mengelola, memanage. Ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah proteksi dan pemeliharaan. Pilar yang kedua adalah pertumbuhan dan akumulasi. Dan yang ketiga adalah distribusi dan transisi.
Di pilar pertama, proteksi dan pemeliharaan itu kita melipat gandakan, prinsipnya ya, melipat gandakan apa yang kita punya, baik uang, baik harta, itu kita kelola sehingga menghasilkan rupiah yang lain dalam bentuk, ya kita mungkin nanti akan dibahas lebih detail ya tentang apa saja gitu. Bisa ibu-ibu mungkin pernah nabung ya, pernah deposito, itu termasuk gitu. Lalu di prinsip yang pertama ini juga kita menjaga agar apa yang kita miliki itu tetap bertahan. Itu adalah asuransi. Jadi kan kalau misalnya nih kita amit-amit sakit gitu ya, pasti kita butuh uang untuk berobat. Nah, dalam berobat itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang seringkali ngambil dari tabungan kita. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang mengurangi keuangan kita. Nah, itulah ada asuransi gitu yang untuk memprotek supaya ketika terjadi sakit atau risiko, kita itu tidak mengambil tabungan kita, tapi kita pakai jasa asuransi. Nah, itu mungkin di sini kita udah pada pakai BPJS ya, itu termasuk asuransi juga. Atau mungkin ada asuransi yang pihak-pihak swasta ya, seperti apa ya contohnya ya, Manulife, AIA gitu ya, atau AXA ya, itu semua adalah bentuk-bentuk asuransi. Lalu kita juga harus mengelola risiko. Jadi kalau misalnya kan seringkali marak nih investasi-investasi yang menjanjikan hasil yang tinggi gitu. Tapi sebenarnya kita perlu ingat, kalau hasilnya tinggi itu biasanya risikonya juga tinggi, high risk, high return ya kalau istilah di investasi. Makin tinggi suatu return-nya, biasanya itu risikonya juga tinggi gitu. Kalau mau yang risikonya rendah, ya biasanya imbal hasilnya, return-nya itu juga tidak terlalu tinggi gitu. Lalu yang di pilar kedua itu adalah pertumbuhan dan akumulasi. Jadi kita mengelola investasi kita, terus kita juga investasi sesuai dengan profil risiko kita. Nanti aku akan bahas lebih lanjut mengenai profil risiko. Apa itu profil risiko? Itu adalah yang bisa kita sesuaikan nih. Kalau misalnya kita sudah punya keinginan untuk investasi yang sesuai dengan kenyamanan kita gitu ya, kita tuh nyamannya untuk investasi yang seperti apa, apakah di tempat yang seperti deposito, apakah di tempat yang seperti bentuknya rumah. Nah, itu adalah profil risiko yang mengatur gitu, membantu kita untuk menentukan instrumen investasi apa yang kita itu nyaman gitu. Maaf nih Bapak Ibu maaf Ibu-ibu kalau misalnya banyak istilah yang mungkin kita cukup asing gitu ya tentang investasi. Ini memang sesuatu yang cukup luas seperti itu. Nah, di pilar kedua juga ini pertumbuhan akumulasi, kita juga belajar untuk mengelola pajak. Jadi kita menentukan investasi mana yang memberikan pajak yang pajaknya tuh nggak gede. Nanti aku akan bahas investasi seperti apa yang, kan kalau misalnya bunga itu kan suka dipotong pajak. Nah, kira-kira investasi seperti apa yang bunganya itu pajaknya kecil. Karena kalau pajaknya besar itu cukup menggerus keuntungan kita. Nah, nanti saya akan bahas ya. Lalu di pilar yang ketiga ada distribusi dan transisi. Nah, di distribusi dan transisi ini setiap kita memikirkan nanti dana pensiun kita itu bagaimana gitu. Apakah kita akan mengumpulkan dari investasi kita atau kita sengaja ambil asuransi pensiun untuk membiayai nanti kita pensiunnya seperti apa. Karena kan kalau kita sebagai manusia itu ada umur produktifnya ya.
Kalau misalnya karyawan swasta itu sekitar 55 tahun, setelah itu pensiun. Kalau misalnya wira swasta itu mungkin bisa lebih dari itu ya. Selama Tuhan kasih kesehatan ya kita bisa kerja terus. Nah, tapi kita juga perlu tentukan nih, setelah kita udah nggak produktif lagi, kita mau sehari-hari dananya itu bersumber dari mana. Nah, itu kita juga perlu rencanakan. Itu ada di pilar ketiga. Selain merencanakan dana pensiun, kita juga merencanakan warisan untuk anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu akan diberikan warisan dalam bentuk dana, berapa, apakah dalam bentuk rumah yang mana. Nah, itu semuanya itu ada di pilar ketiga. Jadi kita nggak hanya memikirkan kehidupan kita, bertahan hidup, setelah pensiun juga harus kita pikirkan, dan untuk anak-anak kita nanti yang ditinggalkan, itu akan ditinggalin apa. Nah, itu semua adalah bagian dari hikmat Tuhan untuk mengelola keuangan kita. Oke. Nah, dalam tahapan kehidupan manusia, dalam tahapan kehidupan kita nih, ada macam-macam tahapan. Nah, mungkin ibu-ibu semua masih muda-muda ya. Masih muda-muda. Nah, ini ada di tahapan yang paling muda itu masih fresh graduate, jadi baru lulus kuliah, belum punya gaji yang tetap ya. Biasanya dapat dana itu masih dari orang tua gitu ya, masih nyari-nyari kerja, masih belum dapat gaji. Nah, biasanya di tahapan fresh graduate ini belum terlalu banyak yang bisa dikumpulkan gitu karena belum seberapa. Lalu mulai start karir nih, mulai umur 25 tahun mulai dapat pendapatan. Nah, di sini itu kalau seorang manusia yang masih baru mulai karir, kan belum menikah nih, jadi masih belum banyak beban yang ditanggung ya untuk membiayai pasangan dan juga anak-anak. Ini adalah masa-masa di mana seseorang itu bisa mengumpulkan banyak dana sebenarnya untuk mempersiapkan tahapan kehidupannya kelak. Jadi kalau misalnya di start karir ini, kalau seseorang berinvestasi, itu biasanya investasinya itu yang agak berisiko itu mereka nggak masalah karena mereka itu masih punya banyak waktu untuk mengumpulkan kembali kalau ternyata investasinya itu rugi atau terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan. Oke, setelah tahapan karir, ada tahapan newly married, jadi baru menikah. Tapi baru menikah ini ternyata memang sudah banyak yang perlu dipikirkan ya, mulai mikirin mobil, ya kasihan gitu kalau pasangannya hujan-hujanan terus naik motor misalnya, atau mulai memikirkan rumah, nanti anak kan harus punya rumah gitu ya. Nah, itu newly married ini juga sudah mulai memikirkan gitu tentang kebutuhan untuk rumah. Jadi mulai mempersiapkan juga untuk dana pendidikan anak-anaknya. Di fullness, di sekitar umur 36 sampai 45 tahun, mungkin ibu-ibu banyak yang sudah di tahap ini mungkin ya, atau sudah banyak yang melewati di fullness. Fullness itu artinya apa? Dalam satu rumah tangga kita itu banyak yang perlu kita biayai. Nah, beban biaya itu paling banyak di tahap fullness. Ada anak-anak yang masih sekolah ya, masih butuh dana pendidikan, kesehatan buat anak-anak, atau mungkin ada orang tua yang ikut tinggal sama kita. Itu juga harus dipikirkan bagaimana untuk kita mengcover dana-dana kebutuhan itu. Di fullness ini juga sudah mulai dipikirkan untuk nanti pensiun itu mau seperti apa gitu ya. Karena biasanya di fullness ini usia tuh masih produktif ya, dari suami istri itu masih sama-sama bekerja. Nah, setelah fullness dilalui tahap selanjutnya itu adalah emptiness. Emptiness itu adalah bahasa Indonesianya sarang kosong. Jadi ya rumahnya tuh mulai kosong ya, anak-anak yang tadinya tinggal sama kita sudah mulai bekerja di kota lain atau mungkin sudah mulai berumah tangga, sudah pisah rumah. Nah, mungkin ibu sama bapak saya ini ada di emptiness nih, anak-anaknya udah pada beda rumah semuanya. Jadi di emptiness ini seperti kembali pacaran lagi gitu ya. Tapi sebenarnya di tahap ini tuh beban hidup itu, beban biaya itu sudah tidak terlalu besar lagi. Yang perlu fokus dipikirkan adalah untuk
pensiun nanti. Nah, di pensiun nanti kita itu punya 3 pilihan. Apakah saat pensiun nanti kita pengen gaya hidup kita meningkat, apakah kita ingin gaya hidup kita tetap, atau kita pengen gaya hidup kita menurun, ya. Sebenarnya sih jangan sampai gitu gaya hidup kita menurun karena kita itu kurang planning dalam masa muda kita. Kita pengennya ya setidaknya gaya hidup itu tetap atau syukur-syukur meningkat gitu ya. Jadi kita bisa kita punya banyak simpanan. Jadi kita punya banyak simpanan untuk pensiun kita. Jujur aja nih, aku sih sangat senang ya dalam hal investasi ini. Pertama kali investasi itu begitu terima gaji tahun 2015 mulai kerja di BCA, di saat itulah aku mulai investasi gitu. Bahkan di usia yang sekarang aku mulai memikirkan nanti pensiun nanti mau seperti apa gitu. Jadi sudah mulai menyisihkan juga untuk uang pensiun kalau aku pribadi, karena memang sangat-sangat merasa bahwa keuangan ini sangat penting gitu untuk hidup aku, mampu mengelola keuangan. Nah, ini dia mungkin ibu-ibu ada yang pernah dengar ya tentang Warren Buffett. Jadi dia itu adalah seorang investor yang sangat terkenal di dunia. Ada prinsip investasi yang sangat penting yang dikemukakan oleh Warren Buffett. Jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah lakukan pada bidang yang Anda mengerti. Jadi jangan sampai kita investasi di suatu tempat tapi kita tidak mengerti cara kerjanya gimana. Misalnya ada teman yang ngajakin, oh investasi ke sini yuk, misalnya dibeliin investasi yang kita itu nggak ngerti. Misalnya ikut ke bank ini yuk, ada program ini. Pokoknya bunganya gede sekali. Oh, terus kitanya, oh bunga gede. Ya udah nggak apa-apa bunga gede. Tapi kita nggak tahu cara kerjanya seperti apa. Itu dana kita dikelolanya kemana. Itu rasanya sih menurut saya kurang berhikmat gitu. Jadi kita harus benar-benar berinvestasi pada bidang yang kita mengerti. Kalau kita belum mengerti ya kita pelajari dulu gitu ya. Kita butuh waktu buat pelajari dulu gitu, buat mengerti apa yang akan kita taruh uang kita ini kemana gitu. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah mulai berinvestasi sedini mungkin. Karena investasi itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kayak investasi yang jangka panjang misalnya ya, untuk mengumpulkan uang pensiun itu sesuatu yang sebenarnya bisa dimulai puluhan tahun gitu. Dari umur 20-an pun nggak ada salahnya untuk mulai berinvestasi untuk masa pensiun. Karena kalau aku pribadi sangat merasakan gitu betapa susahnya cari uang ya untuk bekerja dari jam 8 sampai jam 5, tapi hampir nggak mungkin gitu pulang jam 5. Biasanya pulang tuh jam 6, jam 7, pernah setengah 9 malam. Kita bekerja keras gitu ya. Jangan sampai gaji kita itu atau pendapatan kita itu ya mengalir begitu aja, tapi harus ada yang kita sisihkan untuk kehidupan kita kelak gitu. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah jangan taruh semua telur di keranjang yang sama. Ini maksudnya adalah soal bagi-bagi risiko. Jadi kalau misalnya kita ada dana yang mau kita investasikan, kita jangan investasikan di satu tempat yang sama, misalnya deposito aja, atau kita investasikan semua uang kita langsung dibeliin rumah gitu ya. Kita nggak punya cash, itu juga sesuatu yang kurang tepat. Kita harus bagi-bagi uang kita itu di beberapa tempat supaya kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu itu bisa cepat gitu. Misalnya aku membayangkan kalau misalnya semua uang kita itu dalam bentuk rumah, lalu tiba-tiba kita butuh dana nih. Kalau misalnya kita harus nunggu untuk jual rumah itu dulu kan waktunya lama gitu ya. Jadi itu adalah sebaiknya kita perlu di beberapa tempat. Lalu yang selanjutnya adalah jangan menggunakan uang untuk sehari-hari itu untuk berinvestasi. Jadi kalau misalnya nih kita ada dana buat
makan sehari-hari, buat bayar listrik, ya itu janganlah dipakai untuk investasi. Karena investasi itu biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Jadi kalau misalnya dana untuk kita sehari-hari dipakai investasi, ya nanti kita membiayai dapur kita gimana gitu. Lalu prinsip yang selanjutnya, cari info secara detail sebelum melakukan investasi. Jadi kita harus paham banget uang kita ini nanti akan ditaruh di mana, cara kerjanya seperti apa. Nah, kita kan mendapatkan dana itu dengan cara yang tidak mudah gitu ya. Kita juga harus mengelolanya dengan bijak. Lalu prinsip selanjutnya, jangan mudah tergoda. Jadi hanya karena memberikan bunga yang tinggi, lalu kita nggak pelajari nih risiko-risikonya apa sih, ya kita harus mempelajari dulu gitu, jangan mudah tergoda. Kebanyakan ini ada yang belum di-mute ya, sorry. Usahlah dulu. Cara mute-nya gimana? Kasihnya Pak. Jadi kalau misalnya kita ditawari nih investasi, tapi nggak dijamin oleh undang-undang, nggak diawasi oleh OJK, ya itu kita sangat riskan gitu ya. Kita harus pelajari sungguh-sungguh. Oh ini ada undang-undangnya nggak sih? Ini investasi ini dijamin OJK nggak sih? Gitu. Nanti menjualnya lagi, mencairkannya lagi mudah atau enggak? Nah itu kita harus pelajari benar-benar. Lalu jangan berinvestasi menggunakan utang ya. Kita pinjam uang, kita investasikan, wah itu sangat-sangat riskan ya. Jadi kita pakai uang hasil dari utang ya, itu banyak terjadi sekarang ini. Banyak terjadi sekarang ini terutama untuk anak-anak muda yang coba-coba main saham, tapi uangnya itu hasil pinjam uang dari online ya. Aku sempat baca tahun lalu itu ada yang pinjam uang itu dari kredit online, uangnya dipakai buat beli saham, ternyata sahamnya anjlok ya, jadi dia bingung gitu, harus bayar utangnya seperti apa. Nah itu juga kurang bijak. Saya percaya di sini wanita di sini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola uangnya dengan baik dan jangan pernah berinvestasi dari utang, karena itu sangat-sangat apa ya, berisiko ya, sangat-sangat spekulasi gitu. Lalu selanjutnya investasi membutuhkan waktu. Ini masih berkaitan dengan prinsip lakukan investasi sedini mungkin. Jadi karena kita tahu investasi itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, nggak instan ya, butuh proses bisa bertahun-tahun. Itulah kenapa lebih cepat lebih baik untuk memulai investasi. Relida, gimana kalau misalnya saya belum, misalnya ada ibu-ibu, saya belum mulai investasi nih, mau coba investasi. Boleh, maksudnya nggak apa-apa gitu. Lebih baik dimulai daripada nggak sama sekali. Jadi aku sangat mensupport gitu ya, mengencourage, mendorong kalau misalnya ada yang mau mulai berinvestasi. Kecil pun nggak apa-apa, karena itu sangat bermanfaat gitu ya, sangat kita butuhkan. Kenapa sih kita perlu berinvestasi sebenarnya? Kalau misalnya kita simpan uang nih di bank, bank itu kan tabungannya cuman bunganya ya, bunganya tuh 0,7% ya, kalau di tabungan BCA 0,7% per tahun. Per tahun hanya 0,7%. Dan dipotong pajak pula tuh 0,7%, dipotong pajak 20%. Jadi per tahun itu bisa dibilang uang kita ya 0,0 banget, nggak nambah lah. Sementara kita mungkin pernah dengar tentang inflasi. Inflasi itu uang yang kita pakai sekarang ya, uang kita tahun ini sama uang kita 10 tahun lagi itu sangat berbeda. Mungkin ibu-ibu inget ya, kalau 20 tahun yang lalu, mama aku tuh kalau ke pasar, bawa uang 20.000 itu kayak udah banyak banget yang bisa dibeli ya. Beras bisa ya Bu, beras, minyak ya.
sayur-sayur gitu. Tapi kalau misalnya sekarang 20.000, ibu bawa ke pasar gitu ya, dapat apa Bu? Paling mangga ya, mangga gitu, 2 kilo mungkin ya, atau 1 kilo. Nah, itu adalah sesuatu yang inflasi gitu, artinya nilai uang kita tuh sangat berbeda jauh. Apa yang kita punya sekarang, 1 juta rupiah, dengan 1 juta rupiah 15 tahun lagi itu berbeda. Sementara bunga bank itu cuma ngasih 0,0%, 0,7% gitu ya. Inflasi itu setahun 2%. Ya jelas uang kita bukan nambah kalau cuma di tabungan aja, tapi justru makin berkurang. Makin tergerus inflasi ya istilahnya. Jadi itulah kenapa kita perlu menyisihkan uang kita untuk diinvestasikan ke tempat yang ngasih bunga di atas inflasi. Itulah kenapa sebenarnya investasi itu penting kalau kita mau nilai uang kita itu tetap terjaga. Oke, nah kita mulai masuk lagi nih jenis-jenis aset. Frelida kalau mau investasi itu sebenarnya asetnya apa aja sih? Jadi ada 2 jenis aset nih, aset fisik dan juga aset finansial. Aset fisik itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, kita bisa elus-elus ya, seperti properti, rumah, ruko, tanah itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita pegang gitu ya, bentuknya gitu. Ada atau emas bisa kita pegang, elus-elus ya, membutuhkan tempat untuk disimpan. Itu adalah aset fisik. Nah, jenis yang kedua adalah aset finansial. Aset finansial itu nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya, nggak bisa dipegang gitu, nggak bisa dilihat karena bentuknya ya finansial, jadi nggak fisik gitu ya, seperti deposito, obligasi, reksadana, saham. Nanti aku akan bahas ya kelebihan dari kekurangan dari setiap aset ini. Kalau aset fisik itu membutuhkan tempat untuk disimpan, ya rumah butuh tanah gitu ya. Emas butuh tempat untuk menyimpan. Jadi bisa dicuri, bisa rusak ya kalau aset fisik. Nah, ini yang menarik adalah emas. Ibu-ibu pasti pernah nyimpan emas ya, atau mungkin masih punya emas. Nah, emas yang biasanya cocok untuk buat investasi itu adalah emas batang. Emas batang ya. Jadi kalau misalnya emas perhiasan itu ya bisa-bisa aja sih, tapi biasanya kalau emas perhiasan kita simpen puluhan tahun, lalu kita jual lagi ya harganya naik. Hanya saja seringkali dipotong biaya kalau misalnya desainnya itu udah nggak mengikuti zaman. Misalnya desain perhiasan yang udah kita beli 30 tahun lalu terus kita jual sekarang kan biasanya udah ketinggalan zaman. Nah, biasanya sama toko emas itu ada biaya lagi dipotong ya. Biaya penyusutan ya, yang biasa suka beli emas mungkin pernah gitu ya kena biaya pemotongan gitu dari toko. Nah, kalau misalnya ibu-ibu mau nyimpen emas yang nggak kena biaya penyusutan itu bisa dicoba emas batang. Jadi emas batang itu yang bentuknya kotak gitu ya, biasanya dari Antam atau dari UBS atau dari King Halim itu bentuknya tuh karena ya kotak aja, jadi tidak lekang oleh waktu gitu desainnya. Jadi tetap banyak yang mencari gitu ya kalau emas batang. Biasanya yang 99%, jadi agak lunak gitu. Oke. Nah, kalau aset finansial itu tidak membutuhkan tempat untuk disimpan. Jadi deposito ya kita dapatnya billiard gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini sudah cukup familiar ya dengan deposito. Lalu kalau obligasi itu surat utang. Nanti aku akan bahas ya tentang obligasi, tentang reksadana dan saham. Mungkin yang banyak yang belum terlalu familiar ya tentang itu ya. Tapi sebenarnya itu adalah aset investasi yang cukup menarik. Tapi satu hal, kita harus benar-benar tahu dulu nih sebelum kita mulai investasi. Nah, properti, kelebihan dan kekurangannya tuh apa sih? Kalau properti, kelebihannya ya
kayak rumah, ruko, dan tanah ya cenderung mengalami kenaikan harga dan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya kita beli rumah 10 tahun yang lalu, ya tahun ini harusnya sudah naik gitu. Karena kenapa bisa naik? Karena manusia itu kan jumlahnya bertambah, sementara tanah itu kan ukurannya ya segitu-segitu aja. Jadi ada hukum supply dan demand. Jadi banyak yang butuh rumah, tapi manusianya bertambah dan tanahnya mungkin segitu-gitu aja. Makanya harga properti itu cenderung naik. Nah, lalu harga rumah itu jarang mengalami penurunan, tapi ada sih saatnya mengalami penurunan. Itu biasanya pas kondisi ekonomi itu lagi melambat, di saat orang-orang itu butuh dana, mereka biasanya yang nggak punya aset finansial, biasanya mereka jual dulu nih aset fisik mereka. Nah, itulah kenapa kalau ibu-ibu pengen investasi, jangan semuanya itu ditaruh di satu tempat, dibagi-bagi supaya kalau pas butuh duit, nggak perlu jual rumah dulu, tapi bisa mencairkan dulu, misalnya depositonya dulu, atau menjual dulu emasnya gitu ya, supaya lebih gampang. Kalau istilah investornya tuh lebih liquid gitu. Nah, kelemahannya apa sih dari properti? Properti itu membutuhkan biaya perawatan. Ya, kalau misalnya rumah nggak dirawat, ya pasti akan cepat rusak, atau rumah juga kan butuh kita bayar pajak ya, butuh biaya operasional, butuh listrik. Nah, itu adalah kelemahan dari properti. Lalu membutuhkan waktu juga jika mau dijual. Jadi aku jarang dengar sih rumah yang dijual, mau dijual gitu ya, lalu dalam waktu 2 hari langsung laku gitu ya, atau dalam waktu 1 minggu langsung laku. Aku jarang banget dengar, kecuali dia benar-benar jual di bawah harga pasar banget. Nah, itu baru bisa cepet laku gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah pada umumnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu sebelum akhirnya bisa dijual. Nah, kalau emas, kelebihan dan kekurangannya apa? Jadi emas batang ya memiliki risiko rendah dan tahan terhadap inflasi. Jadi ya inflasi tadi nih sebenarnya yang kita perlu ingat, untuk menjaga nilai mata uang kita harus jaga supaya kenaikan barang kita itu lebih dari inflasi. Inflasi itu sekitar 2-3% per tahun. Nah, emas itu cenderung tahan terhadap inflasi karena harganya cenderung naik. Terus di saat masa krisis nih, kayak tahun lalu pas mulai pandemi corona, emas itu harganya naik banget ya. Mungkin ibu-ibu ada yang senang investasi emas batang, harganya itu naik. Dari 600 ribuan itu sempat menyentuh ke 1 juta lebih per gram. Untuk emas batang ya, sangat naik gitu. Lalu yang kelebihan dari emas juga mudah diperoleh dan mudah dijual. Jadi bisa dibeli di mana saja, di toko emas ya. Toko emas itu menjual emas batang Antam, UBS, King Halim itu biasanya menjual, dan biasanya kalau kita udah beli di situ bisa juga dijual di situ. Lalu kekurangan dari emas adalah memiliki risiko yang tinggi untuk hilang atau dicuri orang lain, karena itu bendanya kecil dan berharga ya, jadi mudah dicuri. Biasanya nih kalau misalnya yang senang investasi emas, bisa menyimpan di tempat yang aman, mungkin seperti di safe deposit box, atau mungkin bisa nyimpen di brankas di rumah ya, itu tempat yang relatif aman untuk menyimpan emas. Lalu tadi kan aset fisik, kita sekarang bahas tentang aset finansial. Kalau aset finansial itu adalah aset yang tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Jadi kalau emas itu kan kita perlu sediakan safe deposit box. Kalau rumah kita perlu ada tanahnya ya pasti. Nah, kalau deposito ini apa sih? Jadi deposito adalah produk bank. Kita investasikan uang kita ke bank, lalu bank itu akan memberikan bunga kepada kita. Bisa pilih, biasanya tuh jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.
Jadi kita juga bisa pilih, nanti misalnya kita pilih 3 bulan. Oh, 3 bulan, setelah 3 bulan nanti uangnya bisa cair ke rekening secara otomatis, atau nanti setelah 3 bulan perpanjang otomatis gitu ya. Jadi tetap investasi gitu ya di deposito, namanya ARO plus ya istilah banknya. Jadi tetap diputerin di deposito. Itu adalah sistemnya gitu. Nah, deposito itu sekarang Bank Indonesia itu sudah menetapkan kalau kita simpan uang kita di deposito bank, kalau uangnya maksimal 2M per nasabah, lalu bunga depositonya itu maksimal 4,5%, itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau amit-amit banknya kenapa-napa, dilikuidasi atau semacamnya gitu ya, sesuatu yang kurang baik, itu dana kita aman karena kita dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Itu adalah deposito. Jadi deposito itu ada jangka waktunya. Tadi ya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kalau misalnya kelebihan dari deposito adalah risikonya rendah. Jadi ya kalau simpan deposito sih sebaiknya di bank-bank yang sudah kita kenal ya, sudah ternama gitu. Dan sekarang itu bunga bank itu 4,5%. Halo. Feedback Sam. Oh ya, Ibu punya. Nggak ngerti. Ini apa sih? Nggak di-mute. Halo, maaf ya. Ya, sudah. Ini di-mute nanti. Oke, maaf ya, ada kesalahan teknis. Nah, kalau deposito itu, Bu sebelumnya. Nah, kalau deposito itu, kalau misalnya bunganya itu biasanya lebih tinggi dari tabungan. Kan tabungan tadi saya bilang bunganya itu sekitar 0,7%. Kalau deposito itu bunganya bisa 3% ya, sekarang 4%. Lebih besar dari bunga tabungan biasa. Tapi kalau tabungan kan kita bisa ambil sewaktu-waktu. Kalau misalnya deposito itu kita nggak bisa ambil sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya kita udah bikin perjanjian sama bank, oh depositonya 3 bulan, ya kita bisa dapatkan dana kita ya setelah 3 bulan. Gitu. Kalau kita tiba-tiba butuh dananya sebelum 3 bulan, kita akan kena penalti dari bank. Penaltinya itu beda-beda tiap bank. Kalau misalnya penalti itu denda gitu ya, denda seperti denda. Jadi ada yang bunganya itu nggak dibayarkan. Kan misalnya kalau kita deposito kan kita harusnya dapat bunga. Tapi kalau kita cairkan sebelum jangka waktunya, kita bisa nggak dapat bunga gitu. Atau ada juga yang malah dipotong gitu, dipotong. Saya pernah ketemu deposito itu kalau dicairkan sebelum jatuh tempo, dipotong 0,5%. Itu lumayan. Jadi kita harus tanyakan dulu nih ke pihak bank, kalau kita mau deposito, bunganya dapat berapa, terus kalau dicairkan sebelum jatuh tempo, apa konsekuensi buat kita, kena denda berapa gitu. Itu yang perlu kita pastikan gitu ya, kita perlu pelajari dari bank yang kita mau investasikan. Nah, kalau misalnya sekarang deposito itu cenderung relatif aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, asalkan kita simpannya itu dengan bunga maksimal 4,5%. Nah, gimana nih Relida kalau misalnya ada bunga yang ada bank yang nawarin ke saya bunganya itu lebih dari itu. Bank umum ya, maksudnya bukan bank BPR ya. Kalau bank umum itu misalnya ngejanjiin 6%, itu berarti tidak dijamin oleh LPS, ibu-ibu. Tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau misalnya suatu saat ada risiko nih sama bank itu, kenapa-napa, uang kita itu riskan sekali. Ya, ini yang perlu aku ingatkan.
Gitu. Kalau misalnya bank BPR itu biasanya bunga penjaminannya itu lebih tinggi. Sekarang itu sekitar 6,75%. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, yang kedua adalah obligasi. Jadi obligasi ini adalah surat utang. Surat utang pemerintah atau perusahaan. Jadi ada dua jenis obligasi ya. Obligasi itu surat utang. Jadi misalnya gini, pemerintah kan sekarang lagi butuh dana banyak untuk mengatasi corona. Sementara pemerintah itu bisa dibilang pendapatan dari rakyatnya itu sekarang lebih kecil karena pandemi. Jadi orang tadinya buka usaha, tokonya buka 12 jam, sekarang dibatasi ya. Akhirnya penerimaan pajak mereka juga jadi kecil, pemerintah itu. Sementara pengeluarannya itu gede untuk ngatasi corona, untuk ngasih bansos, untuk bikin infrastruktur ya. Sekarang Jokowi lagi sangat gencar. Kan pengeluarannya besar tuh, pendapatannya mengecil. Bagaimana? Akhirnya pemerintah mengeluarkan surat utang. Mungkin kita pernah dengar ya, istilahnya tuh ORI, sukuk, itu adalah surat utang negara, surat utang pemerintah. Jadi kita sebagai warga negara itu, cara kerjanya ya, kita sebagai warga negara itu meminjamkan uang kita ke pemerintah dengan cara membeli surat utangnya negara, ORI atau sukuk. Nah, sebagai gantinya nanti pemerintah itu akan memberikan bunga kepada kita. Dan kalau sudah jatuh tempo surat utangnya, uang yang kita pinjamkan itu dikembalikan nanti sama pemerintah. Nah, selain pemerintah yang mengeluarkan surat utang juga ada perusahaan swasta seperti Waskita, terus BCA Finance, itu pernah mengeluarkan surat utang. Jadi prinsipnya sama, cuman bedanya yang kalau surat utang negara yang ngutang pemerintah. Kalau misalnya surat utang swasta ya kita pinjemin uangnya ke swasta gitu ya, ke perusahaan. Kelebihan kekurangannya apa sih? Jadi kalau obligasi ini bunganya lebih besar biasanya dari bunga deposito. Karena risikonya juga lebih besar dari deposito. Lalu ada obligasi yang bisa dijual sebelum jatuh tempo. Jadi kalau obligasi atau surat utang kan ada jangka waktunya nih, misalnya 2 tahun, 3 tahun. Ada surat utang yang sebelum jatuh tempo itu bisa dicairkan, tapi ada juga yang enggak. Makanya kita perlu tanyakan baik-baik nih ke pihak yang menawarkan obligasi ini. Lalu untuk obligasi pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Tapi ada kekurangannya nih, kalau surat utang itu biasanya jangka waktunya lama, nggak sebulan 2 bulan, biasanya 2 tahun, 3 tahun, gitu. Ada yang belasan tahun ya. Kita perlu benar-benar pelajari produknya apa. Lalu ada juga risikonya. Risiko terburuknya adalah penerbit surat utangnya gagal bayar. Jadi mungkin ibu-ibu ada pernah minjemin uang ya ke orang. Risiko terburuk dari minjemin uang ke orang adalah orangnya nggak bisa bayar ya, nggak bisa ngembaliin. Nah, surat utang pun ada risiko itu. Makanya kita perlu lihat, kita nih minjemin uang ke siapa sih? Kalau kita minjemin uangnya ke negara, ya negara itu kemungkinan untuk nggak bisa bayar kita itu kalau negaranya bangkrut. Dan aku bisa bilang Indonesia itu masih jauh dari kata bangkrut. Kenapa? Karena Indonesia itu kalau ngomong perekonomian itu besar sekali ya. Kalau perekonomian negara kan biasanya diukur dari GDP ya. Kalau istilah ekonominya itu gross domestic product. Jadi atau pendapatan domestik bruto ya bahasa Indonesianya. Nah, biasanya perekonomian GDP ini untuk Indonesia di tahun 2019 itu ada di urutan ke-17. Ada di urutan ke-17 di dunia. Jadi nomor 1 itu Amerika, nomor 2 China, nomor 3 Jepang, di bawahnya tuh ada Korea, ada Jerman, ada Belanda, ada Inggris. Nah, nomor 17 itu Indonesia. Kebayangkan dari
ratusan negara di dunia, Indonesia ada urutan ke-17. Jadi bisa dibilang surat utangnya Indonesia itu risiko untuk bangkrutnya itu sangat kecil. Karena ya perekonomian kita itu termasuk besar, apalagi kalau Indonesia bangkrut apa kabar gitu ya, negara-negara yang perekonomiannya ada di bawah. Oke. Nah, ini adalah cara kerja obligasi. Jadi misalnya kita sebagai nasabah nih, punya pokok investasi senilai 1M. 1M ini bond itu obligasi atau surat utang, bahasa Inggris itu bond. Jadi kita sebagai nasabah punya uang 1M misalnya. Kita pinjemin ke negara, kita beli surat utang negara, kita beli bond. Nah, negara sebagai ganti karena kita udah minjemin uang, negara itu ngasih bunga. Misalnya bunganya 8% gross per tahun. Nah, setiap bulan pemerintah akan kasih bunga. Nah, 8% kan per tahun ya, kalau dibagi 12, ya kira-kira nggak 8% lah ya, kira-kira mungkin hampir 1% gitu ya, 0, lah ya per bulan gitu. Nah, misalnya setelah 3 tahun, jangka waktunya 3 tahun. Nah, 1M itu akan kembali ke rekening kita. Sementara bunganya kan sudah ditransfer tiap bulan secara otomatis oleh negara. Itu adalah cara kerja obligasi atau surat utang. Nah, surat utang ini bisa dibilang memiliki pajak yang lebih kecil daripada deposito. Kalau pajak bunga deposito itu 20%, kalau pajak bunganya obligasi itu hanya 15%. Karena ini adalah program pemerintah. Jadi pemerintah ingin mendukung gitu ya rakyatnya membeli surat utang, makanya pajaknya itu lebih kecil ya, lebih menarik. Nah, itu adalah cara kerja surat utang ya, Ibu-ibu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ada saham. Saham itu bisa dibilang investasi yang cukup fluktuatif ya, naik turun banget gitu ya. Nah, saham itu sebenarnya apa sih? Jadi saham itu kita membeli sebagian dari perusahaan. Kita jadi pemiliknya perusahaan gitu. Kita beli sahamnya perusahaan, kita beli kepemilikan perusahaan. Kalau investasi di saham ada 2 keuntungan, yaitu capital gain atau kenaikan harga dan juga dividen atau bagi hasil, bagi keuntungan perusahaan. Kalau saham ini biasanya bisa dibeli kalau ibu-ibu pernah dengar perusahaan sekuritas, nah belinya di perusahaan sekuritas itu, misalnya Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, yang ada kata-kata sekuritasnya itu biasanya kita bisa transaksi saham di situ. Jadi kita nggak bisa datang ke BCA gitu ya, buat beli saham BCA itu nggak bisa. Atau kita datang ke kantornya Indofood, mau beli saham Indofood, itu juga nggak bisa. Jadi ada pasarnya ya untuk saham ini, itu pasar saham itu namanya Bursa Efek Indonesia. Dan untuk kita beli di pasar itu kita perlu jadi nasabahnya perusahaan sekuritas. Jadi kita harus buka rekening dulu di perusahaan sekuritas. Nah, kelebihan kekurangannya apa sih? Kalau saham ini potensi keuntungannya itu besar. Jadi kalau misalnya tadi tabungan bunga bank itu kan cuma ngasih 0,7% per tahun. Potong pajak pula 20% ya. Kalau obligasi misalnya ngasih bunganya kayak sukuk yang terakhir keluar itu bunga 5,47%. Obligasi pemerintah, potong pajak 15%. Nah, kalau saham itu bisa kita dapat 5% per hari. Tapi kita juga bisa turun 10% per hari. Jadi sangat fluktuatif ya. Jadi sangat mungkin gitu ketika kita beli saham, saldo kita malah minus gitu. Itu sangat mungkin. Misalnya kita investasi 10 juta gitu ya di saham, terus kita jadi saldonya tinggal 9 juta. Itu sangat mungkin untuk di saham, tapi besokannya jadi 10.500.000 itu juga sangat mungkin di saham.
Ya, ini biasanya sih kalau yang saham ini yang harus punya keahlian dan keterampilan, karena kalau enggak akan stres sendiri ya. Kalau aku sih jujur main saham ini cukup suka gitu, tapi sudah 3 tahun main saham pun aku merasa aku belum pinter-pinter banget main saham, karena sebenarnya saham ini selalu ada sesuatu yang baru gitu ya, harus kita update terus, menarik sekali gitu ya. Kalau kita mau mengambil keuntungan di saham, kita harus terus mengupgrade diri untuk terampil dalam menginvestasikan uang kita di saham. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah reksadana. Reksadana merupakan investasi yang dananya dikelola oleh manajer investasi. Nah, ini cocoknya itu buat kita yang mungkin sibuk atau mungkin tidak terlalu mengerti cara mengelola uang kita. Kita itu bisa investasi uang kita ke manajer investasi. Jadi ada pihak profesional ya yang kita percayakan uang kita untuk uang kita tuh dikelola sama mereka. Jadi reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Misalnya kita punya uang 10 juta, terus kita beli produk reksadana yang dikelola oleh misalnya manajer investasi namanya Schroder atau Batavia atau Dana Reksa ya. Nanti sama mereka dana kita akan dikelola, dimasukin ke beberapa investasi karena prinsipnya adalah bagi-bagi risiko. Nah, reksadana ini kita bisa pilih mau yang risikonya rendah atau kita mau yang risikonya tinggi. Nah, aku kebetulan sudah urutkan nih ibu-ibu. Dari yang risikonya paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini isinya deposito. Jadi sama manajer investasinya itu dana kita dimasukin ke deposito beberapa bank. Misalnya bank BPD, terus ke bank swasta gitu, terus ke bank BUMN, dibagi-bagi supaya apa? Supaya dana kita ini bunganya optimal gitu ya, nggak cuman bergantung dari satu bank aja. Kalau misalnya satu bank bunganya kecil ya kita nggak cuman bergantung di satu bank itu aja gitu, ada di beberapa bank, kita bagi-bagi risiko. Nah itu adalah spesialnya reksadana. Kalau pasar uang ini bisa dibilang risikonya sangat rendah karena isinya deposito. Dan enaknya reksadana itu bisa di reksadana pasar uang bisa dicairkan kapan aja tanpa kena biaya. Masuknya juga nggak kena biaya, jualnya juga nggak kena biaya, dan bisa dijual kapan aja. Cuman ada tapinya nih, kalau reksadana ini dicairkan butuh waktu sekitar 3-5 hari kerja. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih mau uangnya dipakai 3 minggu lagi ya, kira-kira di minggu kedua lah kita sudah mulai cairkan supaya di minggu ketiga pas kita butuh dananya itu sudah ready. Nah, kalau misalnya reksadana pasar uang ini bisa dibilang jarang turun gitu ya. Jadi cocok gitu kalau misalnya kita mau investasi tapi cuma 1 bulan bisa gitu coba untuk reksadana pasar uang. Nah, selanjutnya adalah reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi ini sesuai namanya dia tuh diproteksi nilainya. Jadi biasanya jangka waktunya tuh 3 tahun. Tergantung dari produknya, tapi biasanya 3 tahun. Misalnya kita beli reksadana terproteksi, lalu kita diemin nih, misalnya kita beli 10 juta, lalu kita diemin, di tahun ketiga pas dia cair, jatuh tempo, uang kita itu akan kembali lagi 10 juta. Tapi kalau misalnya kita cairkan kurang dari 3 tahun, biasanya itu ada penurunan gitu ya, ada penurunan nilai bisa aja. Makanya yang namanya reksadana terproteksi ini terproteksi asalkan kita investasinya sesuai dengan jangka waktunya gitu. Lalu ada juga yang selanjutnya adalah reksadana pendapatan tetap.
reksadana pendapatan tetap ini adalah sama manajer investasi, dana kita dimasukin ke surat utang tadi ya, obligasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya reksadana pendapatan tetap ini dimasukinnya ke surat utang, ya kita bisa dapat beberapa surat utang. Kalau misalnya kita beli surat utang langsung kan palingan kita cuma bisa beli ori ya atau sukuk ya. Tapi kalau misalnya kita ke reksadana pendapatan tetap, kita bisa uang kita itu dikelola sama manajer investasi di beberapa suku. Suku kan macam-macam ya serinya, ori juga macam-macam, beberapa surat utang sekaligus. Jadi supaya apa? Supaya dana kita itu terbagi, nggak terpusat di satu keranjang aja. Jadi telurnya itu dibagi ya, itu prinsipnya reksadana. Nah, kalau reksadana campuran itu risikonya sudah lebih moderat, sudah lebih tinggi lagi. Beda dengan pasar uang yang isinya deposito, beda dengan pendapatan tetap yang isinya surat utang. Campuran ini ada sahamnya juga. Jadi dia itu gabungan dari isinya deposito, isinya surat utang, dan isinya saham. Itu adalah reksadana campuran. Kenapa sih orang kok berani gitu ya ada sahamnya? Itu biasanya karena mereka itu pengen nyoba investasi di saham, tapi belum pede gitu ya dengan kemampuan diri untuk mengelola di saham langsung. Jadi mereka beli reksadana yang dikelola sama manajer investasi yang sudah handal, supaya dapat return-nya atau keuntungannya itu lebih tinggi. Nah, yang paling berisiko, fluktuatif sekali, itu namanya reksadana saham. Karena isinya itu mayoritas saham. Bisa dari 100% portfolio misalnya ya, 90%-nya itu diinvestasikan ke saham ya. Akibatnya apa ya? Bisa naik, bisa turun banget. Jadi biasanya nih untuk reksadana saham itu untuk investasi jangka panjang, bisa di atas 5 tahun, itu cocok untuk reksadana saham. Contohnya nih kalau aku untuk misalnya aku kan udah mulai ngumpulin nih misalnya dana pensiun, nah itu aku masuknya ke reksadana saham karena itu aku butuh masih puluhan tahun lagi. Tapi misalnya aku udah kepikiran nih, misalnya 2 tahun lagi aku mau jalan-jalan ke Bali misalnya ya, rasanya sih kurang hikmat gitu kalau dimasukin ke reksadana saham karena bisa naik turun. Jadi aku masukinnya ke reksadana pasar uang yang lebih stabil seperti itu. Jadi kita ketika mau investasi kita harus tentuin dulu nih tujuan keuangan kita itu apa, uang kita ini buat berapa tahun. Dari situlah kita bisa tentukan investasi mana yang cocok buat kita memenuhi tujuan keuangan kita. Itulah serunya investasi yang nggak habis-habis. Nah, ini adalah cara kerja reksadana. Mungkin banyak panahnya ya. Kita lihat dulu dari yang paling kiri atas. Kita, orang-orang ya, 3 orang ini anggaplah jadi kita. Kita punya uang 10 juta rupiah ya, buat investasi reksadana. Nah, reksadana itu ada harganya, namanya harga NAB per UP. Misalnya harga NAB per UP-nya itu 1.000. Maka uang 10 juta kita itu dibelikan reksadana dengan harga 1.000, kita akan dapat 10.000 unit penyertaan atau 10.000 UP. Nah, oleh manajer investasi, reksadana ini dikelola nih, misalnya ke pasar uang, atau ke obligasi, atau ke saham, kita bisa pilih. Kan tadi kita bisa pilih nih mau reksadana pasar uang, atau ke reksadana pendapatan tetap, atau kita mau reksadana campuran, itu kita bisa pilih dari awal. Nah, lalu ternyata seiring berjalannya waktu, harga NAB per UP, harga reksadananya itu jadi 1.500 ya, tadinya 1.000 jadi 1.500. Maka apa yang terjadi? 10.000 unit penyertaan yang kita punya, kalau dicairkan harganya jadi 15 juta. Karena 10.000 dikali 1.500. Disitulah kita untung. Jadi sistemnya bukan bunga, tapi sistemnya itu di
perubahan harga NAB. Nah, tapi sebaliknya nih, kalau misalnya namanya investasi kan bisa aja turun ya. Misalnya tadinya kita beli harga NAB per UP-nya 1.000. Tapi kemudian kita lihat lagi sebulan kemudian harganya kok jadi 500. Berarti kalau kita paksakan jual di saat itu, di saat harganya 500, maka 10.000 unit penyertaan kita dikali 500 itu tinggal 5 juta. Ya, jadi namanya investasi itu bisa naik, bisa turun. Itulah kenapa kita perlu paham banget cara kerjanya dia ini gimana sih? Kira-kira risikonya apa sih buat saya? Benefit, manfaatnya apa? Jadi kita perlu tahu, dan itu adalah hak kita sebagai konsumen untuk bertanya gitu kepada orang yang menawarkan ini gitu ya. Oke. Nah, ini adalah profil risiko investasi. Tadi menyimpulkan dulu ya supaya nggak pusing. Jadi aset-aset ini ada beberapa jenis. Ada aset properti ya, rumah, ruko, dan tanah. Beserta kelebihan dan kekurangannya tadi sudah dibahas. Lalu emas juga termasuk aset fisik ya, yang perlu tempat penyimpanan. Lalu ada aset finansial seperti deposito. Deposito itu produk bank ya, yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Asalkan bunganya itu untuk sekarang itu maksimal 4,5% dan nilai yang disimpan itu 2M. Lalu obligasi itu surat utang ya, yang tadi surat utang yang bisa ke pemerintah, bisa ke swasta, tergantung. Nah, deposito dan obligasi ini bisa dibeli di mana? Di bank, gitu ya. Reksadana juga bisa dibeli di bank. Sekarang banyak bank yang menjual reksadana. Kalau reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah kita yang nggak punya banyak waktu untuk menganalisa satu-satu ya. Deposito bank mana sih yang bagus? Surat utang mana sih yang lagi oke? Nah, kita bisa beli ke reksadana karena kita pakai jasa orang, manajer investasi untuk mengelola duit kita. Nah, reksadana ini bisa dibeli juga di bank, dijualnya juga di bank. Nah, kalau saham itu yang naik turunnya itu sangat cepat ya, per detik ya, pergerakannya bisa naik, bisa turun, pagi bisa tinggi, siangnya bisa merah, nah bisa turun. Nah, itu adalah saham. Kalau saham, ibu-ibu itu bisa investasinya di perusahaan sekuritas. Seperti itu ya. Ya, supaya nggak pusing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, aduh Relida banyak banget sih tadi yang dibahas. Kira-kira nih kalau mau investasi, yang cocok itu apa gitu ya. Nah, biasanya nih sebelum ibu-ibu investasi, sama pihak bank ya biasanya itu ditanya dulu, ibu ini nyamannya berapa tahun, ini tujuan keuangannya berapa tahun, terus biasanya mau nggak untuk terima risiko naik turun gitu ya, biasanya ditanya-tanya seperti itu. Atau pernah coba nggak investasi kayak obligasi, apa saham atau apa. Nah, ada kuesionernya gitu. Nah, dari kuesioner itu akan ketemu kita ini termasuk kategori yang mana. Ada 4 jenis profil risiko. Yang pertama itu sangat konservatif ya, yang paling konservatif. Jadi biasanya cuma ya saya mah mau investasi tapi ya yang kayak deposito aja lah, kurang lebih yang mirip-mirip sama tabungan, yang nggak bisa turun gitu ya, yang susah turun, yang jarang turun. Itu biasanya masuk ke sangat konservatif. Biasanya disarankan ke deposito atau ke reksadana pasar uang, biasanya seperti itu. Nah, untuk pembagiannya biasanya, sekian persen cocoknya deposito, sekian persen cocoknya reksadana pasar uang. Itu juga bisa dikonsultasikan ke pihak bank, gitu. Nah, terus di atas sangat konservatif, ada konservatif. Nah, konservatif ini biasanya tipe orang yang
oh ya saya pengen investasi, tapi ya yang bunganya di atas deposito deh, ya agak turun dikit dalam jangka waktu 1 tahun nggak apa-apa misalnya, karena tujuan keuangan saya 3 tahun. Nah biasanya orang konservatif seperti itu biasanya cocok buat ke deposito, reksadana pasar uang, dan juga ke surat utang, dan juga reksadana pendapatan tetap. Biasanya itu untuk orang yang sangat konservatif itu untuk orang yang konservatif itu masih disarankan. Nah, soal punya dana investasi nih, misalnya budget sekian juta, oh sekian persen dimasukin ke reksadana pasar uang ya, sekian persen ke surat utang ya. Nah, itu semua bisa dikonsultasikan ke bank gitu. Atau ke wealth spesialis ya, atau ke wealth advisor. Nah, profil risiko yang ketiga itu adalah moderat. Jadi mereka itu gini, aduh saya itu punya uang, tapi kalau ditaruh di deposito, aduh nggak kerasa Relida. Aduh pokoknya saya pengen yang lebih tinggi lah, agak-agak turun dikit nggak apa-apa, yang penting saya tuh punya tujuan keuangannya panjang, itu tuh naik gitu ya, naiknya lebih signifikan lagi gitu. Nah biasanya itu tuh cocok ke reksadana pasar uang, terus ke reksadana pendapatan tetap, ke surat utang, dan juga ke reksadana campuran ya, yang sedikit ada sahamnya, karena mereka tuh cenderung agak lebih berani ya, daripada yang konservatif maupun yang sangat konservatif. Nah, profil risiko yang keempat ini adalah yang paling berani ya, namanya agresif. Biasanya itu cocok ke biasanya mereka tuh gini, aduh saya pokoknya pengen yang returnnya tinggi, saya sudah paham nih risiko bisa naik turun, nggak apa-apa, yang penting ini tuh saya uang dingin gitu ya, saya punya income yang lain untuk sehari-hari saya, ini buat investasi aja. Nah ada orang yang seperti itu ya, yang berani gitu. Nah itu biasanya cocok buat masuk ke reksadana saham juga gitu. Jadi biasanya kenapa kita penting banget untuk tahu profil risiko seperti ini ketika mau investasi. Kalau misalnya Ibu Lilia ya, misalnya Bu Lilia profil risikonya konservatif, tapi misalnya sama banknya nggak ditanya gitu, main asal aja, udah Bu reksadana saham aja nih lagi naik, wah pas Bu Lilia ngeliat investasinya turun bisa dakduk gitu, Bu Lilia nggak tidur, kepikiran, nggak nyaman gitu ya. Itulah kenapa penting banget untuk mengetahui profil risiko, dan juga dari situlah nanti kita bisa tentukan gitu, Ibu cocoknya investasi yang mana yang sesuai dengan tujuan keuangan Ibu dan kenyamanannya Ibu, seperti itu. Jadi dari aset-aset yang tadi itu saran aku sebaiknya dibagi ya. Oke, sekian sih dari aku. Terima kasih untuk perhatian dari ibu-ibu semuanya. Apakah ada pertanyaan? Banyak. Oh, banyak pertanyaan. Langsung aja.